Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Wiyanti, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Subang. Kali ini akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Saya dibersamai oleh Ibu Hijrah Fitriani MPD sebagai fasilitator dan Bapak Yosep Muammar Hadafi MPD sebagai pengajar praktik. Adapun saya saat ini telah mempelajari paket modul 1, yaitu modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, ada 3 hal yang telah saya pelajari, yaitu bahwa pendidikan adalah menuntun, guru diibaratkan petani, dan murid adalah benih-benih jagung yang ditanam supaya dapat tumbuh subur, dan guru bertugas bagaimana memelihara tanaman itu supaya tumbuh dengan baik. Yang kedua yaitu pendidikan berpihak pada murid, di mana guru harus menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan yang ketiga, tujuan pendidikan adalah menumbuhkan budi pekerti murid. Dalam modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak, telah saya pelajari nilai dan peran dari guru penggerak. Adapun nilai yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak yaitu pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Dalam modul 1.3 yaitu tentang visi dan guru penggerak, di mana disampaikan bahwa visi adalah representatif visual kita akan masa depan murid. Visi ini bisa diwujudkan melalui inquiry apresiatif, yaitu suatu filosofi atau suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Visi guru penggerak ini dapat diwujudkan dalam kanvas bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi bersama, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dalam paket terakhir modul 1, yaitu modul 1.4, dipelajari tentang budaya positif, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Bagian pertama yang dibahas yaitu disiplin positif. Disiplin positif bertujuan penerapannya agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Menurut Diane Gossen, dalam buku Restructuring School Discipline, ada 3 motivasi, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri. Sebagai guru, maka kita harus mewujudkan murid yang memiliki motivasi yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman biasanya tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian satu arah yaitu dari guru. Sedangkan konsekuensi biasanya sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh kedua belah pihak. Dan restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Adapun ciri-ciri restitusi yaitu
bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, yaitu dengan menebus kesalahan kepada rekan. Tawaran dan bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, saling menguatkan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bagian ketiga yang dipelajari dalam modul 1.4 adalah tentang keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat. Bagian keempat yaitu tentang kebutuhan dasar, di mana ada 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang pertama, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup yang berkaitan dengan kesehatan dan rumah. Kemudian, kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kekuasaan dan penguasaan, di mana dalam hal ini kebutuhan akan pengakuan. Yang keempat, kebutuhan dasar kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima, kebutuhan dasar tentang kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Ada 5 posisi kontrol yang telah dipelajari, yaitu posisi kontrol penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi kontrol teman, posisi kontrol pemantau, dan posisi kontrol manajer. Posisi kontrol penghukum biasanya tindakan yang dilakukan menekan murid, kemudian dilakukan secara fisik maupun verbal. Hal ini akan berakibat murid menjadi pemberontak dan pendendam. Adapun posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Guru yang pada posisi ini biasanya bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan sehingga membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Pada posisi kontrol teman, guru berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Sedangkan pada posisi pemantau, guru mengawasi murid sehingga murid menjadi paham konsekuensi. Pada posisi yang terakhir, yaitu posisi yang dianggap paling baik, yaitu posisi kontrol manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemukan solusinya sendiri. Bagian terakhir yang dipelajari dari modul 1.4 yaitu tentang segitiga restitusi. Ada 3 langkah dalam menjalankan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi, yaitu perilaku yang salah harus dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan. Yang kedua, adanya kesediaan memperbaiki masalah yang berasal dari murid sendiri. Kemudian yang ketiga, adanya relevansi antara masalah dan pemecahannya. Yang keempat, adanya usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Dan yang kelima, adanya waktu kapan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah tersebut. Adapun kesimpulan pada koneksi antar materi 1.4 pada kali ini, sebagai guru penggerak yang mempunyai nilai yaitu berpihak pada murid dan kaitannya dengan peran yaitu menjadi pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid serta visi guru penggerak, maka guru harus senantiasa menumbuhkan budaya positif di sekolah. Di antaranya dengan menumbuhkan motivasi intrinsik murid dengan selalu menggunakan restitusi dalam berbagai kesempatan dan menempatkan dirinya pada posisi kontrol manajer. Hal ini dapat menjadikan murid menemukan solusi dari setiap masalah yang dihadapi dengan penuh tanggung jawab, sehingga tujuan pendidikan yang menuntun murid
sesuai profil pelajar Pancasila dapat terwujud. Berikut adalah refleksi yang telah saya lakukan terkait dengan mempelajari modul 1.4. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.